Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih dapat jumpa kembali di channel kita, channel kesayangan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta tak lupa yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube pada sugeng semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, sebagian orang awam dan kelompok pemuja akal mungkin sering bertanya tentang zat Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Berikut alasan mengapa kita manusia dilarang memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita tidak sekali-sekali memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Daud radhiyallahu anhu secara marfu menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pikirkanlah tentang makhluk dan janganlah kalian memikirkan tentang Khalik pencipta, karena sesungguhnya dia tidak dapat diliput oleh pikiran. Dalam riwayat lain, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pikirkanlah kekuasaan Allah dan janganlah kau pikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kamu tak akan mampu memikirkan hakikatnya Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Quran Surat An-Najm ayat 42. Berkenaan dengan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh kita memikirkan tentang zat Allah. Al-Bagawi mengemukakan, setan datang kepada seseorang di antara kalian lalu mengatakan atau membisikkan kepadanya, siapakah yang menciptakan ini dan siapakah yang menciptakan ini, hingga akhirnya setan mengatakan, siapakah yang menciptakan Tuhanmu?
apabila sampai kepada kami seseorang di antara kalian hal tersebut, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dan menghentikannya. Akal menjadi terguncang. Dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, memikirkan zat Allah dapat menyebabkan kebingungan dan akal menjadi terguncang. Zat dan sifat Allah tidak bisa dimasukkan ke dalam akal pikiran, sebab kebanyakan akal tidak bisa mencernanya. Penjelasan sederhana yang disampaikan oleh sebagian ulama bahwa Allah terbebas dari tempat, batas, dan arah. Allah tidak di dalam alam dan tidak pula di luar alam. Allah tidak tersambung dengan alam dan tidak pula terpisah dengan alam. Semua itu telah membuat akal sebagian orang menjadi bingung, sehingga mereka mengingkarinya karena mereka tidak sanggup mendengar dan memahaminya. Bahkan ada sebagian orang tidak mampu memahami perkara yang lebih sederhana daripada itu. Kalau mereka diberitahu bahwa Allah Maha Suci dari memiliki kepala, kaki, tangan, dua mata, dan organ tubuh. Allah juga bukan materi yang tersusun atas partikel-partikel yang memiliki volume dan ukuran. Maka mereka akan langsung mengingkarinya dan menganggap bahwa ucapan itu telah melecehkan Allah dan meniadakan keagungan Allah. Bahkan ada orang awam tak waras mengatakan, yang kamu katakan itu adalah ciri-ciri semangka India, bukan sifat-sifat Tuhan. Sebab menurut si awam miskin ini, keagungan itu diukur dari organ tubuh. Begitulah manusia tidak mengenal kecuali dirinya sendiri, sehingga ia tidak menganggap agung sesuatu yang tidak sama dengan dirinya sendiri. Setiap orang tidak sama dengannya dianggap tidak agung. Memang ujung-ujungnya ia akan membayangkan dirinya berwajah ganteng, sedang duduk di atas ranjangnya dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tunduk patuh kepadanya. Tidak heran kalau itu juga ia membayangkan Tuhannya, sehingga akan dianggap agung kalau sudah seperti itu. Bahkan andaikan lalat punya akal dan diberitahu bahwa penciptamu tidak punya dua sayap, tangan, kaki, dan tidak terbang, pasti ia akan mengingkarinya dan mengatakan, bagaimana mungkin penciptaku lebih cacat daripada aku? Logislah, yang tidak punya sayap dan tidak bisa terbang dianggap sebagai pencipta. Mungkinkah aku punya organ tubuh, sedangkan ia tak punya organ tubuh? Akal kebanyakan makhluk kurang lebih seperti itu. Manusia adalah makhluk yang sangat bodoh, zalim, dan kufur. Oleh sebab itu, Allah mewahyukan kepada sebagian nabinya, janganlah kamu beritahu hamba-hambaku tentang sifat-sifatku. Nanti
mereka akan mengingkariku. Tapi beritahu mereka tentang aku sesuai kadar akal mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Begitu bahayanya memikirkan zat Allah, sehingga demi menjaga adab syariat dan demi kemaslahatan makhluk dilarang memikirkannya dengan otak. Al-Quran menjelaskan dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pemelihara kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang alasan mengapa kita dilarang memikirkan zat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.